Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandi Renaldi, NPM 171000001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat hukum zaman Yunani kuno, Plato dan Aristoteles. Pemikiran filsafat hukum zaman Yunani kuno. Sejarah filsafat hukum diawali pada abad ke-4 sebelum Masehi dengan munculnya kaum sofis yang menegaskan distingsi antara alam, physis, dan konvensi nomos. Ketegasan kaum sofis dalam membedakan antara alam dan konvensi menjadi corak sendiri dalam menganalisa pendapat mereka mengenai hukum. Kaum sofis mengategorikan hukum sebagai sebuah konvensi nomos. Hal ini menandakan bahwasanya mereka kaum sofis memandang hukum sebagai hasil kesepakatan serta cipta buah pemikiran manusia. Dengan demikian, kaum sofis memperlihatkan sifat dasar hukum sebagai peraturan atau norma cipta manusia yang hanya memiliki kekuatan berlaku sejauh demi kepentingan manusia. Pada masa kaum sofis, hukum, agama, moralitas, kebiasaan, dan keadilan belum dibedakan secara tegas. Beberapa masalah krusial tentang filsafat hukum telah dirumuskan, bahkan telah ada usaha penyajiannya secara formal. Melihat cara pandang kaum sofis yang tidak begitu tegas, memberikan perbedaan ruang lingkup dalam masalah yang menyangkut tentang kebutuhan manusia, baik itu berupa hukum, agama, moralitas, kebiasaan, dan keadilan, memberikan kesan bahwasanya semuanya itu merupakan sesuatu yang bersifat konversi dalam pengertian manfaat yang diperoleh dari hal-hal tersebut adalah sebatas untuk kepentingan manusia. Kaum sofis tidak hanya memberikan distingsi antara alam dan konvensi dalam masalah hukum, namun mereka berusaha memberikan definisi penyajian secara formal. Hal ini terlihat dengan pendapat Xenophon yang mengatakan tak seorang pun pantas mendapatkan pujian kecuali ia mengetahui apa itu hukum. Melihat ungkapan yang disampaikan Xenophon terhadap orang yang mengetahui hukum, memberikan gambaran bahwasanya hukum tersebut memiliki sebuah anugerah di dalamnya yang tidak hanya memberikan perlindungan bagi para pelaku hukum, namun bagi orang yang mendalaminya. Setelah melihat pandangan kaum sofis tentang hukum, kita dapat melihat bahwasanya mereka memberikan penghargaan kepada hukum karena pertimbangan praktis, karena mampu memberikan manfaat dalam relasi sosial. Plato 428 sampai 347 sebelum Masehi merupakan salah satu filsuf Athena yang dianggap berpengaruh dalam perkembangan filsafat. Dalam kaitannya dengan hukum, Plato mempunyai konsep keadilan dan hukum, yakni antara hukum dan keadilan haruslah sejalan. Dalam memahami keadilan, Plato berbeda dengan kaum sofis, di mana dia beranggapan keadilan merupakan keutamaan atau ideal yang bernilai dengan dirinya sendiri. Bertindak adil adalah perbuatan baik begitu saja tanpa harus dikaitkan dengan untung rugi secara praktis. Keadilan merupakan nilai yang harus dibela tanpa harus memberi manfaat bagi pembelanya atau tidak. Plato mengkualifikasikan keadilan ke dalam 3 hal. 1. Suatu karakteristik atau sifat yang terberi secara alami dalam diri setiap individu manusia. 2. Keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasi atau menata serta memberi batasan, mengendalikan pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat bergaul. 3. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya. Selanjutnya, keadilan merupakan nilai moral yang menentukan kualitas kepribadian manusia. Itulah sebabnya negara di mana manusia hidup dan berkembang juga dibutuhkan suatu fondasi keadilan. Dalam kehidupan bernegara, Plato membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok. 1. Pemimpin, 2. Kesatria, 3. Petani dan pedagang. Keadilan dapat ditegakkan apabila ketiga kelompok tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi.
merupakan murid kesayangan Plato dan merupakan salah satu filsuf terkenal yang dimiliki Athena. Dalam hal hukum, Aristoteles sama dengan Plato, yakni menekankan konsep hukum dan keadilan. Bagi Aristoteles, hukum adalah semacam tatanan atau tertib. Hukum yang baik merupakan tatanan yang baik. Itu berarti bahwa hukum harus mendorong manusia mencapai kebahagiaan. Dengan menjadikan hukum sebagai tujuan kebahagiaan, diharapkan keberadaan hukum menjadi jauh lebih bermakna. Bukan hanya sebagai alat untuk mengelola kepentingan kekuasaan, menghukum pelaku kejahatan, memaksa warga negara membayar pajak yang hanya bertujuan praktis. Dalam menempatkan keadilan, Aristoteles menempatkannya sebagai nilai yang paling utama dalam politik. Bahkan ia memandangnya sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Dengan demikian, keadilan bagi Aristoteles bukanlah sebagai sebuah konsep hukum, namun sebagai konsep moral yang menjadi jiwa konstitusi. Ya, sekian dari materi yang saya bacakan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.